Cek 1 2 3 percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para bosku dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan happy dan sehat selalu. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again. Mandalika International Street Circuit. Ada berita terbaru bosku, di mana Gubernur NTB akan terbang ke Abu Dhabi. Untuk apa bosku? Seperti yang dilansir oleh Tempo.com bahwa Gubernur NTB akan bertemu langsung pihak F1 ya, Formula One. Bagaimana informasi tersebut, apakah benar? Dan ternyata benar adanya. Sesuai dengan keterangan Gubernur NTB akan terbang di bulan Desember, tepatnya pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Ini merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Tidak hanya gelaran MotoGP, terus ada gelaran motocross seluruh dunia akan hadir besok ya. Tentunya manuver-manuver di tanah liat dan gundukan ya, yang berada kemungkinan akan lokasinya di timur sirkuit Mandalika. Untuk ya, kita akan menyaksikan bagaimana rupanya ya motocross kelas dunia akan berpacu kencang di area timur sirkuit Mandalika. Untuk lokasi gelaran MXGP yang sesuai dengan jadwal akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Untuk tempatnya masih belum resmi, walaupun saya perkirakan di timur sirkuit Mandalika atau di bawah kaki Gunung Rinjani. Karena di Desa Sembalun sempat juga dilakukan balapan motocross nasional beberapa bulan yang lalu, sehingga kemungkinan juga lokasi Desa Sembalun bisa menjadi sebuah alternatif. Tidak hanya pemandangan Gunung Rinjani, perbukitan yang sangat indah juga bosku yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Namun lokasi Desa Sembalun di bawah kaki Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur sepertinya akan lebih sulit untuk menyalurkan logistik para pembalap atau motor-motor pembalap menuju lokasi, karena memang situasi jalur mobilisasi menuju Desa Sembalun itu lumayan terjal, berkelok, dan sepertinya akan lebih sulit untuk menyalurkan logistik. Sehingga saya bisa memprediksikan kemungkinan akan berlangsungnya untuk event cross MXGP pada tanggal 29 Juni tahun 2022, persis nantinya di sebelah timur sirkuit Mandalika. Selanjutnya, bagaimana progres terkini dari merapikan semua area lintasan yang sempat terjadi genangan di area runoff? Terus bagaimana proses pengecatan, apakah dilanjut? Tentu itu masih dipertanyakan oleh para netizen. Yang kita ketahui bersama bahwa proses untuk menyambungkan atau memberikan sistem drainase biofori yang berada di area rumput terus dilakukan. Sekaligus juga seperti informasi yang saya dapatkan bahwa tim road grip dari Inggris pulang kampung bosku ya. Pulang kampung ternyata. Para bule juga ternyata bisa pulang kampung juga bosku. Bagaimana untuk progres pengecatan yang masih belum dilakukan di bagian sebelah kiri dari track lane, dari tikungan kedua atau run off-nya tidak terlihat sama sekali dilakukan pengecatan saat ini, karena memang akan dilakukan pengecatan pada bulan Januari tahun 2022. Kenapa hal itu terjadi bosku? Pasti banyak yang bertanya juga, karena memang posisinya untuk gelaran MotoGP untuk pramusimnya di bulan Februari, sehingga nanti akan dilakukan pengecatan lapisan juga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat nanti mungkin catnya luntur atau catnya nanti kotor ya, supaya tampak baru, sehingga akan dilakukan pengecatan pada bulan Januari tahun 2022.
Selain itu juga kita dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk memfinishing bagian badan jalan yang terkoneksi dengan jalur bypass Bil Mandalika yang kita ketahui di sini yang berupa beton menjadi jalan yang tersambung dengan bundaran bypass Bil Mandalika yang terhubung dengan gerbang timur sirkuit Mandalika. Di bagian sebelah kanan nantinya yang area yang luas yang akan menjadi tempat parkir sekaligus juga menjadi grandstand yang akan ditempatkan di begitu banyak titik nantinya, tidak seperti gelaran World Superbike kemarin ya bosku ya. Jadi persiapan terus akan dilakukan supaya tidak becek ya. Karena bulan Maret itu masih juga curah hujan lumayan tinggi di area sirkuit Mandalika. Bagaimana juga kesiapan para bosku untuk menabung supaya nanti kita bisa berjumpa, bersua, menjalin tali silaturahmi sebagai anak bangsa di sirkuit Mandalika. Tidak hanya sirkuit Mandalika ini menjadi tempat hiburan, tapi tempat kita bisa berkumpul sebagai anak negeri. Ibu Pertiwi tentunya bosku. Dan yang kita ketahui bahwa area rumput yang sudah sangat menghijau tidak kalah dengan rumput-rumput tetangga, walaupun sempat juga dicibir ya bosku oleh ya tetangga kita. Karena becek ceritanya ya, karena memang kita ketahui bahwa pembangunan sirkuit Mandalika akan berlangsung sekitar 2 tahun ke depan, sehingga untuk tampaknya sekarang ya seperti ini ya. Ya dimaklumi saja bosku, karena memang pendanaannya seret ya, alias masih belum mempunyai dana yang cukup untuk mengembangkan. Namun berita yang terbaru bahwa begitu banyak investor yang membantu perkembangan sirkuit Mandalika, sehingga sirkuit Mandalika akan cantik pada waktunya. Seperti hari demi hari kita akan terus memperlihatkan beberapa aspek capaian, walaupun akhir-akhir ini di area lintasan tidak terlalu banyak aktivitas proses pengerjaan, karena memang secara keseluruhan di bagian area lintasan hanya sebagian-sebagian saja yang dilakukan evaluasi ya, baik untuk area genangan di run off yang terlihat untuk bagian genangan tersebut mulai tampak sekali tidak ada, walaupun diguyur hujan dari pagi siang tidak jeda bosku ya, untuk hujan di Mandalika bahkan di kawasan Kabupaten Lombok Tengah tidak jeda dari malam sampai pagi terus diguyur hujan. Tapi terlihat di sini untuk area lintasan ya aman-aman saja, karena walaupun kita ketahui bahwa tidak ada satupun sirkuit yang berada di dunia ini sempurna. Jadi ada bagian-bagian area tergenang, tidak hanya sirkuit Mandalika, tapi kalau melihat kesimpulan dan statement para pembalap USBK kemarin bahwa ketika diguyur hujan saja untuk lintasan utama sirkuit Mandalika sangat mampu mencengkram ban para motor pembalap. Apapun penilaian daripada bosku, baik negatif maupun positif, juga akan ditampung oleh pihak pengembang untuk memberikan hal terbaik, di mana lintasan sirkuit Mandalika yang sangat unik, yang memiliki area run off dengan desain yang cukup membuat kita melihat bahwa sirkuit Mandalika ini sangat kinclong. Di area run off terhias dengan motif batik, atau kita sebut sebagai orang Lombok mengatakan bahwa motif songket subah nalu. Ini merupakan sebuah nilai filosofi yang harus kita pegang, bahwa Mandalika adalah salah satu putri raja yang mempunyai karismatik tinggi, rela berkorban supaya semua menikmati dan berkumpul dengan nama kebesaran bahwa Indonesia mempunyai sirkuit yang sangat cantik dan elok. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan tuturkan. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika dan sarana pendukung lainnya. Saya Edi Sindoro pamit undur diri.